baiklah, saya akan memulai kasus 3. Jadi ini akan dibacakan dulu prolognya ya. Ini adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang mendapatkan laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan jika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan menggunakan sumber-sumber lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, jadi untuk prolognya, di sebuah ruangan di mana di situ sedang berkumpul rekan kerja antara Yuda dan Pak Tajo sebagai coach. Ya, silakan Pak Tajo. Terima kasih Pak Yud. Aduh Pak, saya baru saja mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena laporan yang disampaikan oleh pengawas. Oh iya? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, Pak? Coba ceritakan lebih lanjut. Iya Pak, dikarenakan pada saat saya mengajar, tim supervisi dari dinas datang untuk mengawas dan melakukan supervisi, dan pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks yang saya merasa saya tidak salah Pak. Mengapa kamu berpikir demikian? Karena walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, Pak. Lagi pula, saya tidak ingin menjadi guru yang hanya berfokus pada buku. Oh, begitu. Bisakah Bapak menceritakan bagaimana proses yang sudah Bapak buat sehingga Bapak yakin bahwa walaupun tidak menggunakan buku teks, tujuan pembelajaran Bapak itu tetap dapat tersampaikan? Begini, Pak. Pada masa sekarang kita sudah mulai memasuki yang namanya Merdeka Belajar. Jadi, saya yakin kita bisa belajar dari berbagai sumber. Saya juga sudah menggunakan sumber-sumber lain yang relevan di dalam mengajar. Jadi, saya tidak hanya berpaku pada satu buku saja, Pak. Oh, begitu. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Coba Bapak ceritakan lebih lagi tentang kekhawatiran yang Bapak rasakan. Jadi, Pak, saya sebenarnya cukup khawatir terhadap penilaian yang diberikan oleh pengawas atas apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Namun, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah benar, dan yang penting apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tersimpan walaupun menggunakan dari sumber-sumber lain. Iya, Pak. Lalu, menurut Bapak, apa yang sudah menurut Bapak dari yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada hal yang perlu Bapak tingkatkan lagi dan apa saja sih kelemahan dan kelebihannya, Pak? Banyak sekali, Pak, yang perlu saya tingkatkan, seperti pendalaman materi dan penguasaan kelas. Lalu kelebihan yang saya rasakan di dalam adalah di mana saya sudah untuk mendapatkan materi karena saya menggunakan banyak sumber dan tidak hanya berfokus pada satu sumber. Wah, bagus sekali ya, Pak. Saya sangat terkesan dengan Bapak. Lalu, seberapa yakin sih Bapak itu di dalam mempertahankan pendapat Bapak atas apa yang sudah Bapak ceritakan tadi? Saya sangat yakin, Pak, karena sekarang kita memasuki era merdeka belajar, sehingga kita tidak harus banyak berpaku pada satu sumber saja. Iya, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Terkait dengan hal tersebut, apa tindakan Bapak untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan pihak dari pengawas sekolah, Pak? Iya, Pak. Walaupun demikian, saya juga merasa tidak enak dengan pengawas yang sudah datang meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi. Rencana saya akan pergi ke dinas menemui pengawas tersebut untuk menjelaskan alasan saya
dan sekaligus berdiskusi dengan beliau mengenai Merdeka Belajar. Bagus sekali ya Pak. Saya salut dengan Bapak yang sudah berbesar hati untuk mendatangi pengawas, untuk berdiskusi dan juga menjelaskan semuanya. Kira-kira kapan Bapak akan pergi menemui pengawas tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan beliau terlebih dahulu untuk menyatakan kapan ia memiliki waktu yang lowong dan sedang tidak ada kesibukan, agar kedatangan saya tidak mengganggu jam kerja beliau. Ya, bagus sekali ya Pak. Saya berharap bahwa segala macam kesalahpahaman yang terjadi ini akan segera menemukan jalan terbaiknya dan hubungan Bapak, kepala sekolah, serta pengawas ini akan terjalin dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak untuk segala masukan dan arahannya. Itu semua saya lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Terima kasih sekali Pak. Sekali lagi Pak, karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekian dan terima kasih Mas Tiga. Terima kasih Pak Tajo. Terima kasih Pak Yud. Pok, mantap. Silakan pengamat memberikan masukan. Baik, saya menjadi pengamat. Oke. Dari observasi dalam langkah-langkah model Tirta, dari apa yang sudah Pak Yuda dan Pak Tajo tampilkan, di sini saya melihat bahwa tujuan dalam penyampaiannya jelas. Di mana tadi di awal Pak Yuda di sini mulai mendengarkan cerita dari Pak Tajo dengan pertanyaan terbuka, kayak mulai mengatakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya, dan tadi juga ada pertanyaan terbuka selanjutnya itu seperti mengapa kamu berpikir seperti demikian, seperti itu. Terus di bagian identifikasinya juga saya melihat hal itu jelas dilakukan Pak Yuda melalui pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada tujuan, ya, di mana tadi kita juga lihat bahwa dialognya di sini tadi di mana Pak Tajo menceritakan tentang apa yang dia alami dan bagaimana sebenarnya dia sedang melakukan pembelajaran di mana dia ingin melakukan pembelajaran merdeka. Terus di rencananya juga saya lihat di sana Pak Yuda juga melakukan itu di dalam kasus 3 ini tadi, di mana dia juga melakukan pertanyaan eksplorasi ya, kalau tidak salah. Di bagian dia bertanya itu di bagian wah bagus sekali ya Pak, saya sangat terkesan dengan Bapak. Lalu seberapa yakin Bapak dalam mempertahankan pendapat Bapak atas apa yang sudah Bapak ceritakan? Terus itu juga di rencana aksi ini Pak Yuda juga tadi ada bertanya lagi, seperti kayak menyatakan kesetujuannya, tapi dia menanyakan lagi kira-kira apa rencana Pak Tajo ini untuk mengatasi permasalahan. Terus untuk ditanggung jawab itu juga jelas ya, di mana tadi Pak Yuda ini melakukan 2 bagian, yaitu di bagian tanggung jawab ini tadi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik untuk mendapat komitmen dari si coaching-nya. Jadi seperti kalimat kayak saya salut dengan Bapak yang sudah berbesar hati untuk mendatangi pengawas, untuk menjelaskan semuanya. Kira-kira kapan Bapak akan pergi untuk menemui pengawas? Nah, menurut saya itu menanyakan kembali komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Tajo. Terus itu juga tadi Pak Yuda juga di akhir, dia juga mengatakan kayak, bagus sekali ya Pak, saya berharap segala macam kesalahpahamannya itu nanti dapat menemukan jalan yang terbaik. Nah, jadi menurut saya dari 4 ini, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, itu semuanya jelas. Mantap, ayo. Oke, terima kasih untuk semua masukannya.